Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan kembali belajar fisika dengan tema pengukuran. Kompetensi dasar kita menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, ketelitian dan angka penting, serta notasi ilmiah. Adapun tujuan pembelajaran kita, 1. Membuat daftar tabel nama besaran, nama alat ukur, dan cara mengukur, serta satuan yang digunakan. 2. Menyebutkan beberapa alat ukur panjang, alat ukur massa, dan alat ukur waktu. Yang ketiga, menemukan cara membaca skala dan menuliskan hasil pengukuran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah melakukan pengukuran. Contohnya, saat kalian mengukur panjang meja dengan menggunakan mistar, atau kalian mengukur massa kalian dengan menggunakan neraca atau timbangan. Jadi, apakah itu mengukur? Mengukur adalah membandingkan suatu besaran fisis dengan besaran fisis sejenis sebagai standar satuan yang telah disepakati lebih dahulu. Tujuan pengukuran adalah untuk mengetahui nilai ukur suatu besaran fisis dengan hasil yang akurat. A. Besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Pada dasarnya, besaran dapat ditetapkan secara sembarang, tetapi hal tersebut menyulitkan dan menimbulkan banyak masalah. Karena satu besaran dapat mempunyai berbagai macam satuan. Misalkan saja panjang, satuannya dapat berupa meter, inci, hasta, depa, dan jengkal. Sehingga perlu ditetapkan satuan yang berlaku secara umum. Sehingga dibuatlah satuan yang diakui secara internasional atau digunakan di seluruh negara di muka bumi ini. Besaran dalam fisika terbagi atas dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Sedangkan besaran berdasarkan arahnya terbagi dari besaran skalar, yaitu besaran yang mempunyai nilai tetapi tidak mempunyai arah. Contohnya, massa, panjang, waktu, kelajuan, massa jenis, dan lain-lain. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Contohnya, gaya, percepatan, kecepatan, dan momentum. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditentukan secara internasional sebagai dasar besaran lain. Besaran pokok terdiri dari 7, yaitu besaran pokok panjang, satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, suhu satuannya Kelvin, kuat arus satuannya ampere, intensitas cahaya satuannya kandela, jumlah zat satuannya mol. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Ditampilkan tabel contoh besaran turunan. Ada luas, satuannya meter persegi, kecepatan satuannya meter sekon pangkat min 1, percepatan satuannya meter sekon pangkat min 2, gaya kilogram meter sekon pangkat min 2, tekanan satuannya kilogram meter pangkat min 1 sekon pangkat min 2. Ini hanya beberapa contoh dari besaran turunan. Jadi masih sangat banyak contoh besaran-besaran turunan yang kalian dapat temui dalam pelajaran fisika. Dimensi besaran. Dimensi adalah cara suatu besaran tersusun atas besaran pokok. Jadi ada 7 besaran pokok yang berdimensi, yaitu panjang dimensinya L, massa dimensinya M, waktu dimensinya T, suhu dimensinya theta, kuat arus dimensinya I, intensitas cahaya dimensinya J, jumlah zat dimensinya N. B. Alat ukur dan cara mengukur. 1. Alat ukur panjang, contohnya
mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Yang kedua, alat ukur massa, contohnya timbangan, atau dalam fisika timbangan sering disebut neraca. Yang ketiga, alat ukur waktu, contohnya jam atau arloji. Dalam praktek di laboratorium, alat ukur waktu yang biasa kita gunakan adalah stopwatch. Hal itu disebabkan karena stopwatch memiliki tingkat ketelitian hingga mencapai 0,01 detik. Alat ukur panjang dan cara mengukur satu mistar. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti sudah sering menggunakan mistar sebagai alat ukur panjang. Skala terkecil atau ketelitian dari mistar adalah 1 mm atau 0,1 cm. Ketidakpastian mistar sama dengan setengah dikali skala terkecil, yaitu setengah dari 1 mm sama dengan 0,5 mm atau 0,05 cm. Perhatikan gambar. Di sini kita lihat mistar yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Dari pengukuran yang dilakukan, diperoleh hasil pengukurannya yaitu 6,0 cm. Yang kedua, jangka sorong. Jangka sorong biasa digunakan untuk mengukur ketebalan benda, diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman suatu benda. Skala terkecil dari jangka sorong yaitu 0,1 mm atau 0,01 cm. Ketidakpastian jangka sorong yaitu setengah dikali skala terkecil, sama dengan 0,05 mm atau 0,005 cm. Perhatikan gambar, ini merupakan bagian-bagian dari jangka sorong. Ini merupakan tanduk tetap, ini tanduk geser, ini bisa digunakan untuk mengukur diameter dalam. Ini rahang tetap, ini rahang geser. Rahang geser ini yang biasa digunakan untuk menggeser sehingga benda bisa diukur secara tepat pada bagian ini. Ini merupakan skala utama. Ini garis-garis halus ini merupakan skala nonius. Ini mur pengikat. Dan ini merupakan batang kedalaman yang digunakan untuk mengukur kedalaman benda. Hasil pengukuran jangka sorong merupakan hasil penjumlahan dari skala utama ditambah dengan skala nonius. Perhatikan gambar berikut. Terlihat sebuah jangka sorong yang digunakan untuk mengukur diameter sebuah gasing. Dari pengukuran yang dilakukan, diperoleh hasil pengukuran seperti ini. Kemudian Ibu perbesar untuk mempermudah kita membaca hasil pengukurannya. Hasil pengukuran jangka sorong diperoleh dengan menjumlahkan skala utama ditambah skala nonius. Yang pertama kita lakukan adalah mencari skala utamanya. Skala utama bisa kita ketahui dari skala yang terletak tepat di sebelah kiri titik 0 pada skala nonius. Ini merupakan titik 0 pada skala nonius. Maka, skala bagian kiri yang paling dekat dengan titik 0 ini adalah garis ini. Maka, skala utamanya adalah ini. Kalau ini 3, maka ini 2,5, 2,6, 2,7, 2,8. Maka, skala utamanya adalah 2,8 cm. Selanjutnya kita akan melihat atau mencari nilai skala noniusnya. Skala nonius adalah skala yang berimpit atau yang segaris dengan skala utama. Jadi ini adalah skala nonius. Sekarang kita akan cari garis mana pada skala nonius yang segaris dengan skala utama. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Angka 5 ini memiliki garis yang berimpitan atau segaris dengan skala utama. Maka diperoleh skala noniusnya adalah 5 dikali
0,01 cm. Yang mana 0,01 cm ini adalah skala terkecil dari jangka sorong. 5 dikali 0,01 cm sama dengan 0,05 cm. Kemudian kita menjumlahkan skala utama dan skala noniusnya sehingga diperoleh hasil pengukurannya sama dengan 2,85 cm. 3. Mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup merupakan alat ukur yang mempunyai tingkat ketelitian yang baik. Mikrometer sekrup mempunyai tingkat ketelitian lebih baik dari mistar dan jangka sorong. Alat ini biasa digunakan untuk mengukur tebal kertas, mengukur diameter kawat, dan lain-lain. Skala terkecil atau ketelitian dari mikrometer sekrup adalah 0,01 mm atau 0,001 cm. Ketidakpastian mikrometer sekrup sama dengan setengah dikali skala terkecil atau setengah dari 0,01 mm sama dengan 0,005 mm. Hasil pengukuran mikrometer sekrup sama dengan skala utama ditambah skala nonius. Perhatikan gambar berikut. Ini merupakan gambar sebuah mikrometer sekrup dan bagian-bagiannya. Ini merupakan rahang geser, ini merupakan selubung yang terdapat skala utama, ini merupakan garis-garis skala utama, ini selubung luar, dan ini merupakan garis-garis dan angka-angka untuk skala nonius. Ini roda bergigi yang biasa kita putar untuk memperoleh hasil pengukuran. Terlihat pada gambar, sebuah mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur diameter sebuah kelereng. Dari pengukuran yang dilakukan, diperoleh hasil pengukuran seperti ini. Kemudian diperbesar seperti ini supaya mempermudah kita membaca hasil pengukurannya. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa hasil pengukuran mikrometer sekrup merupakan hasil penjumlahan antara skala utama dan skala nonius. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah mencari skala utamanya. Untuk skala utama, perhatikan garis yang berimpitan dengan selubung luar. Jadi, ini merupakan garis pada skala utama yang berimpit dengan selubung luar. Ini. Maka, ini menunjukkan angka 5, 6, 7, 8, 8,5. Maka, skala utamanya adalah 8,5 mm. Selanjutnya, kita akan mencari skala noniusnya. Skala nonius, yang pertama-tama kita perhatikan adalah garis pembatas antara skala utama atas dan bawah. Ini, garis pembatas ini. Sekarang, untuk skala nonius, garis pada skala nonius yang berada tepat segaris dengan garis pembagi pada skala utama ini. Jadi, ini merupakan garis pembatasnya. Maka yang lurus atau segaris dengan garis pembatas ini adalah ini. Maka diperoleh angka 40. Maka skala utamanya adalah 40 dikali 0,01 mm. 0,01 mm ini merupakan skala terkecil dari mikrometer sekrup. 40 dikali 0,01 mm sama dengan 0,40 mm. Sehingga dijumlahkan dan memperoleh hasil pengukuran 8,90 mm. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami dan dipelajari dengan baik. Terima kasih.